Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas soal ulangan harian kalian tentang barisan bilangan yang baru saja kalian kerjakan di sini. Langsung aja. Di sini soal nomor 1, diketahui suku keempat dan suku ke-9 suatu barisan geometri berturut-turut adalah 4374 dan 18. Artinya di sini diketahui suku keempat berarti U4 ya. U4 sama dengan 4374, kemudian suku ke-9-nya itu sama dengan 18. Yang ditanyakan adalah suku ke-12. Oke. Di sini kita gunakan rumus suku KN untuk barisan geometri tanpa menggunakan A terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita bisa gunakan rumus yang kalian sudah pelajari, yaitu U9 sama dengan U4 dikalikan R pangkat 9 kurang 4. Karena barisan geometri ya, bukan barisan aritmatika, jadi dikali sama R pangkat 9 kurang 4. Lalu U9-nya sudah diketahui, yaitu U9-nya 18. Jadi di sini 18 sama dengan U4-nya di sini adalah 4374 dikalikan R pangkat 5. Gini ya. Maka di sini 4374-nya kita pindah ruaskan ke sini, jadi kita punya 18 dibagi 4374 itu sama dengan R pangkat 5. Lalu kita sederhanakan, semuanya kita bagi dengan 18. Karena ini faktor dari 18, jadi kita bagi 18 dua-duanya. 4374 kita bagi dengan 18, maka kita dapat 18 kali 2 itu, jangan 2. Iya, dapat 2 itu 36. Maka di sini kita punya 7 bagi 18 itu dapat 3. Kita lihat. 3 ke 4 ya. 4 kali 18 itu 32. 3 itu 72. Kurangkan dapat 5, 54 itu sama dengan 3. Maka di sini hasilnya ada 243, jadi 18 dibagi 18 itu 1. 4374 dibagi 18 adalah 243. Sama dengan R pangkat 5. Seperti kita ketahui 243 ini sama dengan 3 pangkat 5 ya. Jadi kita hitung 3 pangkat 5 di sini sama dengan R pangkat 5. 1 juga merupakan 1 pangkat 5. Kalau kita mau itu tambahkan gini. Biar sama, biar seragam pangkatnya ya. Jadi yang ini, yang bagian ini nih 1 pangkat 5 per 3 pangkat 5 nya kita bisa nyatakan sebagai 1/3 karena pangkatnya sama ya, berarti dipangkatkan 5 itu sama dengan R pangkat 5. Maka dari sini kita bisa tulis R sama dengan 1/3. Oke, kita lanjut. Ini kita hapus lagi. Berikutnya apa? Berikutnya yang ditanyakan adalah U12. Dengan rumus yang sama, dengan cara yang sama, kita gunakan U12 sama dengan yang paling dekat ini U9 ya. Berarti kita pakai U9 kali R pangkat 12 dikurangi 9, seperti ini ya. U12 nya ditanyakan, maka kita tulis tetap U12 di sini. U9-nya diketahui 18 kali R-nya sudah diketahui 1/3, maka di sini 1/3 kali pangkat 12 kurangi 9 itu 3. Jadi kita bisa tulis U12 sama dengan 18 kali 1 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. 1 pangkat 3 ya 1 ya tetap ya. Berarti di sini 18 kali 1 per 3 pangkat 3 itu 27. Kita sederhanakan, 18 sama 27 ini bisa dibagi 9 ya. Kita bagi 9, maka kita dapat 2/3. Nah, di sini juga dimintanya adalah jawaban dalam bentuk pecahan. Maka jawabannya adalah U12 sama dengan 2/3. Jadi U12 sama dengan 2/3. Itu untuk nomor yang pertama. Oke, berikutnya nomor 2. Di sini diketahui suku kelima dan suku ke-13 suatu barisan aritmetika adalah negatif 43 dan negatif 37. Suku ke-29 barisan tersebut adalah, ini mirip ya dengan nomor 1, tapi yang nomor 1 itu geometri, yang sekarang aritmetika. Jadi kita tulis dulu yang diketahuinya. Di sini diketahuinya adalah suku kelimanya sama dengan negatif 43, kemudian suku ke-13 nya sama dengan negatif 37. Yang ditanyakan itu
suku ke-29 nya. Oke, dengan cara yang sudah kita pelajari juga untuk mencari UN tanpa menggunakan A. Jadi kita gunakan yang diketahui di sini, ada U13 dan U5. Jadi kita pakai U13 sama dengan U5 karena ini barisan aritmetika, jadi ditambah dengan di sini berarti 13 dikurangi 5 kali bedanya. U13 nya diketahui negatif 37, maka di sini kita tulis saja negatif 37 sama dengan U5 nya itu negatif 43 tambah 13 dikurangi 5 itu sama dengan 8 ya, 8B jadinya. Kita pindah ruaskan si negatif 43 ke kanan, awalnya negatif pindah kanan jadi positif ya. Jadi di sini negatif 37 ditambah 43 sama dengan 8B. Kalau ditambahkan ini hasilnya itu berapa? 6 ya. Maka di sini 6 sama dengan 8B atau B-nya 6/8. Bisa lebih sederhana lagi ya. B sama dengan bagi 2, kita dapat 3/4. Oke, B-nya kita sudah dapatkan. Yang ditanyakan apa? U29. Dengan cara yang sama, kita cari U29 itu sama dengan yang dekat itu U13. Jadi U13 ditambah di sininya berarti 29 dikurang 13 kali B. Seperti ini. U29 ditanyakan, maka kita tulis sama dengan U13 nya diketahui negatif 37 tambah 29 dikurangi 13 itu 16 ya. 16 kalikan bedanya sudah diketahui 3/4. 16 kali 3/4 langsung aja. Coret ya. Dibagikan 16 bagi 4 itu sama dengan 4. Maka di sini hasilnya adalah negatif 37 tambah 4 kali 3 atau negatif 37 tambah 12. Maka ini sama dengan negatif 25. Jadi U29 nya itu sama dengan negatif 25. U29 sama dengan negatif 25. Itu untuk nomor 2. Oke, selanjutnya nomor 3. Di sini pertanyaannya adalah jumlah bilangan kelipatan 2 dan 3. 2 dan 3 berarti di sini ya, 2 dan 3 berarti kelipatan 2 kali 3 yaitu 6. Jadi bilangan kelipatan 6 antara 107 dan 409. Masih ingat kan caranya ya? Jadi untuk mencari jumlah, karena katanya jumlah di sini berarti yang dicari adalah SN-nya ya, yang dicari. SN itu rumusnya kita masih ingat, kita pakai untuk jumlah bilangan kelipatan seperti ini, kita gunakan SN sama dengan N dibagi 2 dalam kurung A tambah UN, gini ya. Nah, kita harus cari dulu A, UN sama N-nya. Jadi, yang pertama kita cari adalah A-nya. Untuk mendapatkan A, kita gunakan 107 ini. Berarti 107 dibagi sama 2 kali 3 ini, yang ini 6. 107 dibagi 6 itu kalau kita hitung dapat 1 di sininya. Di sini 6 kurang 47 42 ya. Berarti 17. 42 dikurangkan 5, sekian. Jadi 17, sekian sekian. Tapi kita nggak peduli komanya berapa, yang kita ambil adalah 17-nya. Maka A itu sama dengan 17 tambah 1 dikalikan dengan 6 atau sama aja dengan 18 kali 6, yaitu 8 kali 6 itu 48, berarti 108. Oke, A-nya sama dengan 108. Dapat. Untuk mencari UN, caranya sama. Tapi yang dipakai adalah yang ini, 409-nya. Maka di sini kita tulis 409 dibagi dengan 6. Itu kalau kita hitung jadinya 6 ya. 6 di sini 36 kurangi 4 9 68. Ininya 48 1, sekian. 1 di sini juga sekian. Kita nggak peduli komanya, kita pakai 68-nya. Maka UN di sini sama dengan, bedanya dengan A tadi. Kalau untuk UN kita nggak usah tambah ya. Jadi 68 kali 6 langsung 8 kali 6 itu 48, 4 3 6 berarti 40. Jadi 408 sininya. Nah, UN-nya udah ada, UN-nya udah ada, A-nya udah ada. Cari N ya, gimana? Masih ingat kan ya? Yang dikotakin ini nih buat nyari N. Ini kita gabung di sini untuk mencari N. N sama dengan 68 dikurangin 17. Jadi hasilnya adalah 51 ya. Lengkap sudah diketahuinya. A, N-nya ada,
A-nya ada, N-nya ada, UN-nya udah ada. Berarti tinggal masuk ke rumus ini. Kita cari SN-nya, maka SN sama dengan N-nya itu 51. Jadi 51 per 2 dalam kurung A-nya 108 tambah 408. Oke, langsung kita hitung 51 per 2 dalam kurung. Di sini kalau dijumlahkan jadi 516 ya. 516-nya kita bagi 2. Dibagi 2 nanti dapatnya 258. Jadi kita hitung 51 kali 258. Ini akan sama dengan, kita hitung aja manual ya. 258 kali 51 itu berarti di sini tetap 258 karena kali 1. 5 kali 8 40. 5 kali 5 25 29, tarik berarti 12. Jadi 8 5 11, tarik 1 31. Jadi SN nya sama dengan 13.158. Nah, jadi jawabannya jumlah bilangan kelipatan 2 dan 3 antara 107 dan 409 adalah 13.158. Seperti itu untuk nomor 3. Untuk nomor 4, kita lihat dulu. Umar diberi tugas untuk mengamati pertumbuhan tanaman sebagai tugas mata pelajaran IPA. Hasil pengamatannya adalah minggu pertamanya 24, minggu 2-nya 29, minggu ketiganya 37, minggu keempatnya 48, dan berikutnya 62. Tinggi tanaman Umar, ini tanaman yang Umar amati pada akhir minggu ke-12. Kita lihat dulu. Pertamanya 24, 29, 37, 48, 62. Dari 24 ke 29 ini nggak mungkin kali ya, tambah aja. Tambah 5 dari 29 ke 37 ini berarti tambah 8 ya. Dari 37 ke 48 tambah 11. Dari sini ke sini 48 ke 62 itu tambah 14. Nah, 5 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14. Bukan dengan bilangan yang sama. Berarti bukan aritmatika, tapi kita amati 5, 8, 11, 14 sama-sama bertambah lagi ya. Berarti 5 ke 8 ini tambah 3, 8 ke 11 tambah 3, 11 ke 14 tambah 3. Artinya ini membentuk barisan aritmatika bertingkat ya. Aritmatika bertingkat. Oke. Dari sini kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Diketahui A-nya itu adalah bilangan yang pertama, yaitu ini 24. Kemudian B-nya di sini berarti yang ini ya, 5 ini ya. Karena beda yang pertamanya, berarti di sini kita tulis B-nya itu sama dengan 5, kemudian terakhir C-nya sama dengan yang ini, 3. Yang ditanyakan adalah U12 pada akhir minggu ke-12. Berarti di sini U12 sama dengan berapa? Masih ingat kan rumusnya ya? Untuk UN barisan aritmatika bertingkat itu sama aja dengan A tambah N-1 kali B, lalu ditambah dengan N-1 kali N-2 dibagi 2 kalikan dengan C. Ini rumusnya. Jadi yang ditanyakan U12 berarti N-nya sama dengan 12 di sini. Maka kita tuliskan aja langsung. Kayak biru biar keren. Berarti U12 sama dengan A-nya itu 24. Berarti di sini 24 tambah 12 kurangi 1 kali B-nya itu 5 ditambah di sininya berarti 12 kurangi 1 kali 12 kurangi 2 dibagi 2 kalikan C-nya itu 3. Oke, ganti lagi itu mah. Berarti di sini 24 tambah 12 kurangi 1 itu 11 kali 5 ditambah 12 kurangi 1 itu 11 kalikan 12 kurangi 2 itu 10 bagi 2 kalikan 3. 10 sama 2-nya kita bagikan, berarti di sini 5. Nah, sekarang berarti 24 tambah 11 kali 5 itu 55 ditambah ini 11 kali 5 kali 3. Nah, di sini jadi 24 tambah 55. Ini jumlahin dulu aja ya. 24 sama 55. 24 tambah 55. Antar aja deh sekalian. 24 tambah 55 tambah 11 kali 5 kali 3 itu 15. 11 kali 15 itu 165. Nah, ini lebih gampang. Jadi hasilnya adalah 24, ini 210, berarti 220, maka hasilnya adalah 244. Jadi pada
Jadi tinggi tanaman umar pada akhir minggu ke-12 adalah 244 cm. Seperti itu untuk nomor 4. Berikutnya nomor 5. Sebuah aula gedung dapat menampung 1020 baris kursi. Wow. Jika setiap maksudnya 1020 kursi ini ya harusnya ya, bukan barisnya. Dapat menampung 1020 kursi jika setiap baris berisi 4 kursi lebih banyak dari baris yang ada di depannya, maka dan terdapat 20 baris kursi di aula tersebut, maka banyak kursi di barisan paling depan adalah, kalau kita misalkan seperti ini, ada gedung, di sini ada aula. Misalkan di sini ada baris yang paling depan, di sini ada 20 baris ya. 20 baris. Berarti di sini ada 20 baris. Kalau ada 20 baris berarti N-nya sama dengan 20. N yang jadi 20. Kemudian banyak kursi yang ada di sini adalah total semua kursinya. Berarti ada SN-nya, S20-nya itu sama dengan 1020 gitu, yang ininya. Kemudian jika setiap baris berisi 4 kursi lebih banyak dari baris yang ada di depannya, misalkan baris yang paling depan ini kita nyatakan dengan A, maka baris yang di belakangnya ini berisi 4 lebih banyak, 4 kursi lebih banyak, berarti A tambah 4, berarti di sini tambah lagi 4, tambah 4 tambah 4, berarti yang 4-nya ini bertindak sebagai bedanya. Seperti ini. N-nya sama dengan 20. Lalu yang ditanyakan apa? Banyak kursi paling depan, berarti A-nya ya. A-nya yang ditanyakan. Ini yang diketahuinya, ini yang ditanyakannya. Oke, di sini karena yang sudah diketahui adalah S20 atau SN-nya dan B-nya diketahui juga ditanyakannya A, maka kita gunakan rumus SN yang melibatkan A dan B. Jadi SN itu sama dengan N dibagi 2 dalam kurung 2A tambah N min 1 kali B. Ini ya, kita rumusnya pakai ini aja. Jadi kan di sini S20 yang diketahui, maka kita tulis aja S20 sama dengan 20 dibagi 2 dalam kurung 2A, A-nya belum diketahui. Berarti N-nya di sini 20 kurangi 1 dikalikan B. B-nya juga udah diketahui ya. Dikalikan B-nya itu adalah 4. Gitu. 20 bagi 2 itu sama dengan 10, S20-nya itu 1020. Dalam kurung 2A tambah 19 kali 4, 10-nya pindah ke sana karena di sini kali, berarti pindah ke sana jadi bagi ya. Jadi 1020 dibagi 10 sama dengan 2A tambah 19 kali 4 itu 76. Maka di sini 102 ya. Coret nolnya jadi 2A plus 76. 76-nya kita pindahkan ke sana, pindah ruaskan jadi 102 dikurang 76 sama dengan 2A. Awalnya plus pindah ke sini jadi minus ya. Ini kalau dibagi jadi hasilnya adalah 102 dikurangi 76 itu 30, berarti 22. 26 bukan 22. 26. Maka di sini ya 26 sama dengan 2A. 2-nya dipindah ke sana, jadi A-nya sama dengan 26 bagi 2 itu sama dengan 13. Jadi banyak kursi di barisan paling depan adalah 13 kursi. Berikutnya nomor 6. Nomor 6 di sini, sebuah bola basket dijatuhkan dari tempat yang tingginya 29,16. Nah, ini kemarin udah sempat kita bahas ya. Berarti jatuhkan dari tinggi yang awalnya itu, berarti di sini diketahui A-nya sama dengan 29,16. Oke, berikutnya diketahui tinggi pantulan bola selalu sepertiga. Berarti sepertiganya bertindak sebagai R-nya. Kemarin juga kayak gini ya. Tinggi bola pada pantulan ke-6. Nah, kemarin nih. Ketika tinggi pantulan ke-6 artinya U7. Kayak kemarin ya. Atau kalau mau dimisalkan lagi boleh. Misalkan ini bola terus dijatuhkan. Jatuhkan ke bawah. Berarti di sini 29,16. Nah, terus dia mantul. Mantulnya itu sepertiganya. Berarti di sini pantulan pertama. Tapi di sini ininya U1, pantulan pertama jadinya U2. Lalu dia turun lagi, mantul lagi. Ini pantulan kedua, jadinya U3. Di sini lihat indeksnya, pantulan pertama dia U2, pantulan kedua U3, maka pantulan ke-6
itu tambah 1 berarti ya. Pantulan ke-6 itu sama aja dengan U7. Jadi yang ditanyakan adalah U7 berapa. Nah, di sini barisannya geometri karena kita melibatkan rasio seperti yang sudah dikerjakan di latihan kalian ya. Jadi langsung aja U7 ini di barisan geometri rumusnya adalah A kali R pangkat 7 kurang 1 N-1 ya. Jadi di sini A-nya ini 29,16, 29,16 kita bikin 2916 per 100 aja ya. Kali oh ya jawaban dalam pecahan. R-nya itu 1/3 dipangkatkan 6. Lumayan nih. Berarti 2916 per 100 dikalikan 1 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 itu 729 ya. Maka di sini kita punya 2916 per 1000 kali 1 per 729. 729 bagi ini 4 kayaknya. 4 kita coba. Iya, 9 kali 4 36. Oke. Berarti 729 kita coba kalikan dengan 4. Ngecek dulu aja. 729 kita kalikan 4, 9 kali 4 itu 36. 4 kali 2 8 tambah 3 berarti 11 tarik 1 7 kali 4 28 tambah 1 29 29 16 pas ya. Berarti ini bagi ini hasilnya adalah 4. Maka di sini tinggal 4 per 100. 4 dibagi 100 juga bisa ya. 100 bagi 4 maaf. Hasilnya adalah 1 per 25. Jadi U7 nya atau tinggi bola pada pantulan ke-6 adalah 1 per 25 meter. U7 nya sama dengan 1 per 25 meter. Itu jawaban untuk nomor 6. Oke, berikutnya nomor 7. Nah, ininya sama nih. Sama, bolanya tingginya sama 29,16, lalu ininya juga sama, berarti diketahui. Oh iya, kalau ini agak beda sedikit karena yang ditanyakan adalah setelah bola memantul 5 kali bolanya di tanah, total jarak yang sudah ditempuh. Kalau total jarak, total berarti ditambah-tambahin artinya jumlah. Kalau jumlah berarti SN ya. Nah, di sini seperti yang sudah kita bahas di latihan kayak tadi ya. Berarti di sini ke bawah dulu. Misalkan ini A-nya tinggi awalnya, berarti ini pantulan 1 anggaplah tingginya segini. Pantulan 1 5 kali mantul. Pantulan 2, lalu ada pantulan 3, kemudian pantulan 4, lalu ada pantulan 5. Oh ya, pantulan 5 nya bolanya di tanah, berarti gini. Nah, udah gini. Sekarang kita lihat jarak yang sudah ditempuh, berarti dia ke bawah dulu, bolanya ke bawah, lalu naik ke atas, ke bawah lagi, naik lagi ke atas, ke bawah lagi, begitupun seterusnya sampai terakhir berujung di sini. Nah, dari sini seperti yang sudah kita bahas di soal sebelumnya itu, kita pisahkan antara yang turun dengan yang naik. Nah, di sini untuk yang turun itu udah ada berapa? 1, tandain aja deh, yang turun pakai orange ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti turun itu S6 untuk yang turun. S6 untuk yang turun, SN-nya itu kan geometri ya ini ya. Geometri itu berarti A kali R pangkat 6 rumusnya itu SN geometri itu adalah A dalam kurung R pangkat 6 dikurangi 1 dibagi sama R kurangi 1 gitu kan ya. Nah, untuk yang turun ada S6. Lalu untuk yang naiknya dimulai dari pantulan pertama. 1, kita tandain biru. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk yang naik itu S5 ya. Sama A-nya, A kali R pangkat 5 dikurangi 1 per R-1. Cuman A-nya berbeda. A yang turun itu dimulai dari sini. Oh maaf, pakai yang itu lagi warnanya. Pakai orange dulu warnanya. Mulai dari sini. Sedangkan yang naik itu mulai A-nya dari sini ya. Startnya dari pantulan pertama. Oke, berarti kita hitung dulu yang turun. A turun itu sama dengan 29,16.
Lalu A naik itu sama dengan pantulan pertama. Pantulan pertama itu adalah sepertiga dari dari tinggi yang pertama. Artinya 29,16 kita kalikan dengan 1/3, atau sama dengan kita bagi 3, ini jadinya, hitung aja dulu ya, 29,16 kita bagi 3 jadinya 9, di sini 27, dapat 21, 7, habis 972. Jadi di sininya adalah 9,72. Oke, itu tinggi awalnya. Nah, sekarang R-nya sama nggak sih? Kan ini rumusnya apa? A kali A dalam kurung R pangkat 6 dikurangi 1, ini untuk yang turun, R-1 ini juga sama. R-nya sama nggak? Sama-sama 1/3. Maka di sini untuk baik itu R turun maupun R naik itu nilainya sama dengan 1/3. Oke, seperti ini. Yang ditanyakan itu S6 turun ditambah sama S5 naik. Karena total jarak tadi ya sama dengan berapa. Jadi kita kerjakan dulu satu-satu. Yang turun sama yang naik. Yang turun dulu deh ya. S6 turun. Oke. A-nya sama dengan 29,16. Maka di sini kita bisa tulis orange saja deh. Biar sekalian, biar sama warnanya. Maka di sini sama dengan A-nya itu 29,16 dalam kurung R-nya itu 1/3 dipangkatkan 6 dikurang 1 dibagi 1/3 dikurang 1. Oke, ini sama dengan yang ini, nanti kita pindahkan deh. Kamu pindah. Yang ini kita pindahkan ya. Ini kita pindahkan ke mana? Sini aja dulu deh. Nanti kita masuk lagi ke sana. Oke, jadi di sini sama dengan 29,16 dalam kurung 1/3 pangkat 6 itu tadi kita udah bahas ya. 729 ya tadi tuh. Berarti di sini 1/729 dikurangin satunya itu, karena di sininya 729 berarti kita rubah 729/729 dibagi sama 1 dikurang 1/3 dikurang 1, berarti 1/3 dikurang 3/3 gini ya. Maka kita punya 29,16 kali ini, kalau dikurangkan berarti negatif 728 dibagi 729 per ininya berarti negatif 2/3. Nah, sama-sama negatif. Yang atas ada negatif, maaf, pembilangnya ada negatif, penyebutnya pun negatif. Habiskan aja dibagi kayak gitu. Terus tadi kan kita udah bahas nih 29,16 nya di soal nomor 6 ya. 29,16 nya kita rubah jadi 2916 per 100. Loh, kok jadi hitam? Sebentar. Kita ganti pakai orange saja. Berarti 2916 per 100 dikalikan dengan negatifnya udah hilang, berarti 728 dibagi 729 dibagi dengan 2/3. Nah, yang ini 2916 dibagi 729 itu sama dengan 4 tadi ya. Lalu 4 dibagi dengan 100 dapat 25. Oke. Jadi kita punya pembagian pecahan. Nanti kita sekalian, ini kan berarti jadi 728 dibagi 25. Kan di sini habis yang atasnya, sisa tinggal 728, lalu penyebutnya yang atas tinggal 25. Bagi pecahan, bagi 2/3, artinya apa? Dikalikan dengan 3/2, dibalik ya. Nah, setelah ini 728 kita bagi dengan 2. Dapat di sini 364. Jadi jawabannya adalah 364 kali 3. 364 kita kalikan 3 itu 12, 18, 19, 9, 10. Jadi 1092 per 25. Ini adalah S6 turun ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan berikutnya? Kita cari yang naiknya. Yang naiknya tadi yang ini nih. Warna ini nih. Oh iya, yang ininya harusnya hitam. Biar seragam. Nah, kita hitung dengan menggunakan warna biru. Tadi kita sudah dapat A-nya itu adalah yang naik itu sama dengan 9,72. Jadi di sini kita tulis 9,72 dalam kurung R-nya itu 1/3 dipangkatkan 5 dikurangi 1
dibagi sama 1/3 dikurang 1. Jadi di sini 9,72 dalam kurung 3 pangkat 5 itu 243, kurangi, oh iya, satunya juga kita langsung rubah aja ya, 243 per 243, 243 per 243, maka kita punya maaf, ini juga sama kita rubah 3/3, 3/3. Oke, jadi sama dengan 9,72. Ini kita bikin jadi 972 per 100 ya, karena komanya ada 2. Kalikan ini negatif 242 per 243. Ini dibagi sama negatif 2/3. Oke, 972 dibagi 243 itu kalau kita hitung 4 ya. Kayaknya 4 deh. Kita coba 243 kali 4 sama dengan 3 kali 4 12, bawah 1 16, tarik 1 berarti 17, 8, 9, pas 972. Oh, yang negatifnya dulu deh, negatifnya habis, ini sama ini juga habis, dapat 4 sama 100 dapat 25. Berarti ini akan sama dengan yang atas ini, pembilangnya ini sisanya tinggal 242 per 25, lagi-lagi bagi 2/3, artinya dikalikan dengan 3/2. Nah, ini sama ini kita tembak atau kita bagikan, 242 bagi 2 itu sama aja dengan 121 ya. 121 kali 3 363 per 25. Ini adalah S5 naik. Jadi kita sudah punya dua-duanya. S5 naiknya ini, S6 turunnya yang ini. Ini terus ada di sini. S6 turun. Nah, S6 turunnya ada, S5 naiknya ada. Yang ditanyakan apa tadi? Penjumlahannya ya. Jadi total jaraknya adalah total jarak itu sama dengan S6 turun, berarti 1092 per 25 ditambah dengan yang naik 363 per 25. Kalau kita hitung jadinya 1455 dibagi 25. Sampai sini aja boleh, tapi kalau mau disederhanakan lagi, kita bagi 5 dua-duanya. Yang atas bagi 5 berarti dapat 291 per 5. Jadi total jaraknya adalah 291 per 5 meter. Seperti itu untuk nomor 7. Agak panjang ya. Berikutnya nomor 8. Seorang pegawai baru akan menerima gaji sebesar 58 juta selama setahun, dan setiap tahunnya akan mendapatkan kenaikan gaji segini. Berarti langsung aja nih. Gaji pertamanya berarti, kalau gaji pertama berarti A ya, karena yang pertama A sama dengan 58 juta aja, gini aja ya. Kebanyakan angka nolnya. Lalu kenaikan gaji berarti B-nya naik, berarti nambah ya. Kalau naik itu bukan kali kan. Nambah berarti B, aritmatika. 1,75 juta sampai maksimal gaji yang ia dapatkan sebesar 72 juta. Artinya ini UN-nya sama dengan 72 juta. Gini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh pegawai baru tersebut untuk mendapatkan gaji maksimal? Berarti yang pertama ditanyakan N-nya dulu berapa. Lalu dan berapa total gaji yang sudah ia terima. Total berarti jumlah. N-nya ditanyakan, lalu yang kedua SN-nya ditanyakan juga. SN lebih enak ya, tapi tetap harus tahu N dulu. Oke, di sini karena yang pertama ditanyakan N dan sudah diketahui A, B sama UN, maka kita langsung aja pakai rumus UN, aritmatika. UN-nya itu sama dengan A tambah N min 1 kali B. Di sini UN-nya itu 72 juta sama dengan A-nya 58 juta tambah N-nya kita nggak tahu, N min 1 kali B-nya itu 1,75 juta. 58-nya kita pindah ruaskan ke sini, jadi 72 dikurang 58 aja, jutanya nanti diabaikan dulu ya. N min 1 kali 1,75, maka di sini kalau dikurangkan itu hasilnya adalah 14 ya. Ya, 14. Dan di sini N min 1 kali 1,75 kali di sininya berarti 1,75, kalau dipindah jadinya bagi ya.
maka di sini 14 dibagi 175, karena komanya ada 2 berarti kita bikin aja 175 per 100. Ini sama dengan n-1. Bagi pecahan artinya dibalik ya. Tulis aja di sini deh. Kita lanjutkan. Berarti n-1 itu sama dengan 14 dikali 100 dibagi 175. Kita perkecil dulu 100 sama 175-nya dibagi 25 ya. Bagi 25 itu dapat 4 yang atasnya, yang bawahnya bagi 25 itu 7. 4 per 7. Jadi di sini 14 kali 4 per 7, 14 sama 7-nya tembak juga dapat 2, maka ininya 8. n-1 sama dengan 8. Min 1-nya pindahkan ke sana, jadi n sama dengan 8 tambah 1. Jadi n-nya sama dengan 9. Oke, n-nya 9. Kemudian udah terjawab yang ini. Sn yang ditanyakan. Berarti S9 ya yang ditanyakan. Sn-nya sama dengan 9 per 2 dalam kurung. Ingat A tambah UN langsung aja ya. Berarti di sini 58 tambah 72 sama dengan 9 per 2 dalam kurung 58 tambah 72 itu berarti 130. Dibagi aja langsung. Bagi 2 dapat 65, maka di sini 9 kali 65 itu sama dengan, kita hitung aja, 65 kali 9 45 54 58. Jadi 585 juta. Lumayan banyak. Oke, itu untuk nomor 8. Berikutnya nomor 9. Kita punya seutas tali dipotong menjadi 6 bagian sehingga panjang setiap bagiannya membentuk barisan geometri. Barisan geometri. Berarti jika panjang potongan tali yang paling pendek adalah 9, berarti di sini diketahui paling pendek kita nyatakan A aja deh ya. Kayak misalkan tali awalnya 6 gini, kita potong 1 2 3 4 5 6. Panjang tali semula berarti nanti ditambahin ya, ini U1, U2, U3, U4, U5, U6, tambahin berarti S6. Itu yang ditanyakannya. Ditanyakan sama dengan S6. Oke, di sini A-nya atau yang paling pendeknya adalah 9 cm. Kemudian yang paling panjang adalah berarti U6. U6 sama dengan 288 cm. Kita samakan ininya. Di sini kan 2,88 meter ya. Kemudian setiap panjang sehingga panjang setiap bagiannya membentuk barisan geometri. Ini sentimeternya kita hapus saja. Ini berarti barisan geometri, maka kita cari dulu R-nya. Karena untuk mencari Sn itu kita butuh R. Nah, jawabnya berarti kita gunakan A sama U6, berarti U6 sama dengan A kali R pangkat 6 min 1. Rumusnya gitu kan? Berarti 288 sama dengan 9 kali R pangkat 5. Kita bagi, kita pindahkan 9-nya ke sini, jadi 288 dibagi 9 sama dengan R pangkat 5 harusnya. 288 per 9 sama dengan R pangkat 5. Kita bagi berarti dapat 32 ya. R pangkat 5. 32 itu kan 2 pangkat 5. Seperti kita ketahui ini sama dengan 2 pangkat 5 R pangkat 5. Cara dapatnya berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kita coba dulu. 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Jadi ada 5 ya. 32 sama dengan 2 pangkat 5. Karena udah punya seperti ini, maka kita punya R sama dengan 2. Oke, langsung masuk ke S6. S6 itu sama dengan A dalam kurung R pangkat 6 kurangi 1 dibagi R min 1. A-nya itu sama dengan 9, R-nya 2 pangkat 6 kurang 1 dibagi 2 kurang 1. Sama dengan 9 kali 2 pangkat 6-nya itu 2 pangkat 5-nya 32. Kalikan 2 lagi berarti 64 kurang 1 dibagi 2 kurangi 1, 1. Jadi di sini 9 kali 63. Hasilnya adalah, kita hitung, 63 kali 9 27 54 56 ya. Berarti ini sama dengan 567. Jadi panjang tali semula adalah, ini senti. Jangan lupa, karena tadi kita udah rubah U6-nya jadi cm ya. 567 cm, sedangkan yang diminta dalam meter, berarti 5,67 meter. Ini jawabannya. Ya, gitu. Itu untuk nomor 9. Oke, kita berada di
nomor terakhir atau nomor 10, hasil sensus yang dilakukan pada tahun 2020, populasi di kota A adalah 14.600 jiwa, sedangkan di kota B 4.200 jiwa. Setiap tahunnya di kota A terjadi penambahan penduduk sebanyak 875 jiwa, sedangkan di kota B bertambahnya 375 jiwa. Banyak penduduk kota A ketika populasi di kota A itu sama dengan 3 kali populasi di kota B. Oke, kita nyatakan dulu untuk kota A ini di 2020 ini adalah 14.600 jiwa. Bertambah 875 jiwa. Berarti 8 tambah 875 jiwa setiap tahun. Berarti kalau setahun kali 1 875-nya. Kalau 2 berarti kali 2, kali 3, kali 4 dan seterusnya. Maka di sini kita kalikan dengan N aja. Seperti ini. Ini populasi kota A. Kemudian populasi kota B sama. Artinya di awalnya itu 4.200 ditambah dengan 375 kali N. Nah, sekarang diketahuinya apa? Populasi kota A 3 kali populasi kota B. Artinya kota A itu sama dengan 3 kali kota B. Gini. Jadi kita tulis aja langsung 14.600 ditambah 875 N sama dengan 3 kali 4.200 ditambah 375 N. Nah, sampai sini berarti sisanya tinggal aljabar aja ya. Maka di sini 14.600 tambah 875N sama dengan 4.200 kali 3 berarti 12.600 ya. 12.600 ditambah 375 kali 3. 375 kali 3 ini 15, 2122 tarik 2 11. 1125N. Ininya kita pindah ke sini, 12.600 nya pindah ke sana, 875N nya pindah ke sana. Jadi kita punya 14.600 dikurang 12.600 sama dengan 1125N dikurang 875N. Oke, ini dikurangkan berarti kita punya 2000 sama dengan ini dikurangkan dapat 250N. 250 nya pindah karena kali, berarti ke sini pindah jadi bagi. Maka N sama dengan 2000 dibagi 250, jadi N nya sama dengan 8. Udah selesai belum? Belum. Yang tanyakan adalah populasinya berapa. Nah, populasi kota A itu dinyatakan dengan rumus ini karena bertambah. Jadi N nya 8, artinya 8 tahun kemudian itu populasi di kota A itu 3 kali di kota B. Tapi populasinya berapa? Kita masukin aja. Maka populasi kota A itu sama dengan 14.600 ditambah 875, N-nya sama dengan 8 kali 8. Jadi di sini 14.600 ditambah 875 kali 8, hitung dulu ya. 875 kali 8 itu 40, 56 tambah 4 60, 64 tambah 6 70. Berarti 7.000. Maka hasilnya adalah 21.600. Ini populasinya. Oke, itulah dia soal terakhir untuk soal untuk ulangan harian barisan bilangan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat sebagai pembahasan dan kalian bisa belajar lebih lanjut lagi untuk soal-soal yang seperti ini, soal-soal barisan bilangan. Oke, begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.